Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ketemu lagi dalam video belajar sederhana. Untuk video matematika kali ini kita akan membahas terkait dengan nilai mutlak, ya. Nah, apa sih yang disebut dengan nilai mutlak? Ya, jangan lupa sebelum kita bahas lebih lanjut untuk like, komen, dan subscribe pada channel ini. Semoga channel ini berkembang lebih besar dan bisa membantu belajar kalian di rumah. Baik adik-adik sekalian, kita langsung saja bahas terkait dengan nilai mutlak. Nilai mutlak, ya, atau seringkali kita dengar sebagai harga mutlak, itu merupakan suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan itu selalu positif. Ingat ya, bahwa nilai mutlak itu menyatakan suatu bilangan itu selalu positif. Nilai mutlak setiap X yang tertulis ini dapat ditulis dengan simbol mutlak dari X, ya, adalah nilai positif dari X dan negatif X. Secara matematis, nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Mutlak dari X ini akan bernilai X pada saat X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Oke, untuk yang kedua, mutlak X itu bernilai negatif X untuk X kurang dari 0. Ingat, X kurang dari 0 itu adalah bilangan negatif. Nah, maka di sini X-nya itu bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan dengan negatif hasilnya selalu positif. Oke ya. Jadi di sini kembali lagi bahwa nilai mutlak suatu konsep matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan itu akan selalu positif. Nah, apabila kita gambarkan ke dalam garis bilangan, kita memiliki, ya, di sini ada titik 0. Kita memiliki ilustrasi untuk X lebih dari 0. Ini berletak di sebelah kanan, kita wakili dengan titik ini. Maka jarak antara 0 sampai dengan titik ini, ya, kita dapat notasikan dengan mutlak X sama dengan X. Kenapa? Karena di sini X-nya lebih dari 0. Maka mutlak X-nya itu nilainya adalah X atau bilangan itu sendiri. Karena X-nya bilangan positif. Bagaimana kalau bilangannya negatif? Maka jaraknya antara X dengan 0 ini kita dapatkan dengan mutlak X-nya adalah negatif X. Oke ya, mutlak dari X-nya adalah negatif X. Padahal di sini X-nya kurang dari 0. Di sini berarti X-nya ini negatif ya. Negatif dari negatif X, maka nilainya di sini juga positif. Nah, itu ilustrasinya di dalam garis bilangan. Terus bagaimana kita untuk menentukan mutlak dari negatif 12? Mutlak dari 9 dikurang 2. Mutlak dari sepertiga dikurang setengah. Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan definisi yang tadi, adik-adik sekalian. Misal, ya, mutlak dari negatif 12 hasilnya berapa? Ya, ingat di sini negatif 12 itu adalah bilangan negatif atau syaratnya di sini X-nya kurang dari 0, maka nilainya adalah negatif X. Nah, di sini X-nya negatif 12, maka mutlak dari negatif 12 adalah negatif dari bilangan itu sendiri. Oke ya? Negatif dari negatif 12 adalah plus 12. Ingat, nilai mutlak itu menyatakan bilangan positif, ya, 0 atau bilangan atau X lebih dari sama dengan 0. Untuk B, ya, di sini kita memiliki mutlak dari 9 dikurang 2. 9 dikurang 2 itu 7. Mutlak dari 7 adalah bilangan itu sendiri karena 7 adalah lebih dari 0, maka nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Oke ya, mutlak dari 7 adalah 7. C, mutlak dari 1/3 dikurang 1/2. Kita samakan penyebutnya, kita operasikan dulu yang ada di dalam mutlak ini. 2 dikurang 3 negatif 1 per. Di sini pernya masih per 6 ya. Nah, di sini negatif 1/6 itu X-nya kurang dari 0, maka nilai mutlaknya adalah negatif bilangan yang ada di dalam mutlak. Maka nilainya adalah negatif dari negatif 1/6. Negatif dari negatif 1/6 adalah 1/6. Ya, bagaimana adik-adik? Masih bisa ya? Jadi kita gunakan definisi nilai mutlak yang tadi. Selanjutnya, bagaimana kalau kita menemukan seperti ini adik-adik sekalian? Yaitu X kurang dari 1 jika X-nya kurang dari 1 ya. Mutlak dari X dikurang 1 jika X-nya kurang dari 1. Yang kedua, mutlak dari 2X dikurang 1 jika X-nya lebih dari setengah. Penyelesaiannya, kita pakai definisi yang tadi ya. Sehingga kita peroleh jika X-nya kurang dari 1, ya, jika X-nya kurang dari 1, maka nilainya X dikurang 1 kurang dari 0. Ya.
Maka nilai dari mutlak X dikurang 1 adalah negatif dari X dikurang 1. Oke ya. Di sini kurang dari 1 itu kan ini ya. X min 1-nya kurang dari 0. Itu didefinisikan seperti itu. Kurang dari 1 itu kan berarti ada 0, kalau bilangan bulatnya 0, negatif 1, dan seterusnya. Ya, sehingga nilai mutlak dari X dikurang 1 adalah negatif dari X dikurang 1. Sehingga hasilnya negatif kali ini ya, positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Atau negatif dari X dikurang 1 adalah 1 dikurang X. Yang kedua di sini mutlak 2X dikurang 1. Untuk X lebih dari setengah, maka nilainya menjadi 2X dikurang 1 lebih dari 0. Lah kalau lebih dari 0 berarti nilainya adalah bilangan itu sendiri atau bilangan yang ada di dalam mutlak. Maka mutlak 2X dikurang 1 nilainya adalah 2X dikurang 1. Ya, itu contoh yang kedua adik-adik. Contoh yang ketiga, bagaimana kita menyederhanakan bentuk ini ya. Mutlak 2X dikurang 6 ditambah mutlak 4 dikurang X ditambah mutlak X dikurang 5. Jika X-nya di sini kurang dari 3. Nah, apabila kita selesaikan satu-satu ya. Apabila di sini X-nya kurang dari 3, maka nilainya menjadi 2X dikurang 6 kurang dari 0. Oke. Maka kalau di sini kurang dari 0 itu maka nilai mutlaknya itu adalah negatif dari bilangan yang ada di dalam mutlak. Maka ketemu negatif dari 2X dikurang 6 menjadi 6 dikurang 2X ya. Yang tadinya plus jadi min, yang tadinya min jadi plus karena di sini ada tanda negatif. Sama dengan yang ini, mutlak dari 4 dikurang X, maka nilainya menjadi 4 dikurang X atau negatif dari 4 dikurang X. Pun sama dengan mutlak dari X dikurang 5, jika X-nya kurang dari 3, maka nilainya adalah negatif dari X dikurang 5, maka nilainya adalah 5 dikurang X. Nah, sehingga di sini dapat kita cari untuk mutlak dari 2X min 6 ditambah mutlak dari 4 dikurang X ditambah mutlak dari X dikurang 5. Nah, kita ubah bentuknya. Karena syaratnya ini tadi, kita peroleh bahwa mutlak dari 2X min 6 adalah 6 dikurang 2X. Untuk mutlak dari 4 dikurang X adalah 4 dikurang X. Untuk mutlak X dikurang 5 adalah 5 dikurang X. Sehingga kita keluarkan dari kurung karena di sini plus, sini plus, ini plus, maka yang di dalam kurung tandanya masih sama, sehingga kita peroleh 6 dikurang 2X. Di sini plus 4, negatif X. Di sini plus 5, di sini negatif X. Negatif 2X dikurang X, hasilnya negatif 4X. 6 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya 15. Sehingga ketemu negatif 4X ditambah 15 atau 15 dikurang 4X. Maka bentuk sederhana dari ini sebenarnya nilainya adalah 15 dikurang 4X atau negatif 4X ditambah 15. Itu adik-adik sekalian ya terkait dengan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini sendiri akan kita jadikan dasar untuk nanti kita belajar terkait persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti bisa kalian cek dalam deskripsi video ini. Baik adik-adik sekalian, untuk yang terakhir terkait dengan aplikasi atau nilai mutlak. Contohnya ya, seekor katak melompat ke kiri dalam arah sumbu X. Ya, arah sumbu X itu ada ke kanan, ada ke kiri ya. Sejauh 5 meter. 5 meter ke kiri. Maka kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, ke kiri itu adalah negatif ya. Kemudian berbalik arah. Oh, berbalik arah dari mana? Dari kiri, berarti ke kanan. Maka 10 ini positif. Setelah itu katak melanjutkan lompatannya ke kanan. Ke kanan berarti positif. Dan berbalik arah lagi sejauh 12 meter. Berbalik arah, yang tadinya ke kanan menjadi ke kiri. Berarti 12 ini menjadi negatif. Maka jarak yang ditempuh katak dapat kita notasikan di dalam notasi nilai mutlak menjadi mutlak negatif 5 ditambah mutlak 10 ditambah mutlak dari 15 ditambah mutlak dari negatif 12. Mutlak dari negatif 5 itu adalah negatif dari bilangan ini ya, atau negatif dari negatif 5. Ditambah 10 tambah 15 ditambah negatif dari negatif 12 karena ini bilangan negatif ya. Maka di sini ya seperti definisi yang tadi ya. Kalau mutlak dari X itu ya bernilai negatif X apabila X-nya kurang dari 0 atau bilangan negatif. Selanjutnya,
Negatif dari negatif 5, negatif dari negatif 12 adalah 12. Tinggal kita jumlahkan, di sini adalah 42. Nah, sehingga dapat kita jawab bahwa jarak yang ditempuh oleh kata adalah 42 meter. Nah, itulah pembahasan singkat terkait tentang nilai mutlak, adik-adik sekalian. Bagaimana? Kira-kira masih bisa ya? Jangan lupa masih banyak sekali contoh-contoh atau permasalahan terkait nilai mutlak. Banyak literasi, banyak membaca, banyak belajar. Semoga kalian sukses. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.